Assalamualaikum warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. Ya, saya Ana Yuliana Waalaikumsalam. dari program studi sastra Jepang. Hari ini Eh, kita mau wawancara dikit nih sama Ibu Mai. Ibu Mai sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Mai, kita mau nanya-nanya dikit nih. Hmm. Nggak apa-apa ya, Ya share-share apa tuh? dikit. Gini. Boleh. Lagi saya jawab, saya jawab. Eh, ini Unima udah punya usaha kan ya? Usahanya tuh udah berapa lama kira-kira ini? Gini, Ya, Li, kan padahal kan namanya usaha ini kan usaha keluarga awalnya. iya. Eh, Usahanya kan seragam harapan adik, lihat tahu sendiri kan. Jadi usaha harapan adik itu kalau yang sebenarnya harapan adik berdirinya sudah lama sekali. Dari saya orang tua tuh merintis dari saya mulai TK loh. Udah berapa tahun tuh? Eh, Udah Alhamdulillah. 5 tahun, 50 tahun, kan umur saya udah 55 nih, Hmm. kurang lebih 50 tahun merintisnya ya, mulai merintis. Terus yang ayah berkembang, terus akhirnya ke saya pribadi baru mulai dari 2003, 17 tahun ya, Lia ya? Apa Iya. tuh? 18 tahun? Ya 18 kurang lebih tahun. sih. Untuk latar belakangnya sendiri itu gimana ya nih, Mai? Bisa dijelasin? Oh, pribadi saya sendiri nih ya, kalau berdirinya perusahaan kan saya udah nggak ikut serta dong, Iya, karena kan saya penerus. iya, Ini kan penyebab saya terjun ke dagangan mungkin kali gitu iya, ya. bisa. Ya, awalnya mungkin saya kan sebenarnya ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tangga, saya guru, jadi guru, jadi ibu rumah tangga. Terus waktu itu karena anak masih kecil, setelah anak sudah mulai udah agak besar, terus kita kan istilahnya sebagai seorang perempuan yang biasa kerja terus nggak kerja kan agak gimana gitu ya. Hmm, Pikir-pikir apa sih mau mulai usaha gitu. Terus dilihat gitu kan, nih kayaknya nih punya ayah juga bisa nih diterusin gitu kan. iya. Mulainya juga gampang Lia. Saya tuh mulainya itu merintisnya nggak langsung bread dikasih satu toko sama ayah, enggak. Jadi saya mulainya itu eh, ambil barang ayah, seperlunya secukupnya, nah, seadanya saya tinggal di Bekasi. Nah, sedangkan ayah kan pusat dagangan di Kebayoran Lama. Nah, saya bawa barang seperlunya aja tuh, Li. Itu perjuangannya nggak gampang. Apa biarpun saya anak bos, ya, istilahnya ayah itu kan bos kan, tapi saya merintis. Jadi di keluarga kita tuh nggak ada langsung, oh ini dikasih satu toko, oh ini dikasih modal. Enggak. Ayah kita tuh nggak seperti itu orangnya. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat kok begitu sih, tapi dampaknya itu dirasakan sekarang gitulah. Maksudnya kita tuh disuruh berjuang dulu, baru nanti memetik hasil. Jadi awalnya saya itu dagang ngambil seragam dari SD sampai SMA seperlunya aja, misalnya berapa potong gitu. Terus karena saya tinggal di Bekasi, gimana cara saya dagangnya ya? Saya nggak ada tempat jualan kan. Terus saya jualan di depan pintu. Ini yang saya ini benar-benar apa sih namanya kisah nyata. Saya biasanya kan dagang di toko sebagai kasir, ngitung duit ya. Iya. Sekarang kita benar-benar dari bawah banget, Li. Dari Saya nol banget bawa ya. dagangan pakai plastik, diri di depan TK-nya Mel Putri, terus saya gemeteran tuh, Li. Ya Wah, ampun. keringat dingin. Ya orang di situ, oh, ini Iya. kita kata-kata lempar kan, nggak tahu rasanya apa. Ya karena kita masalahnya karena biasa di toko, sekarang di pinggir, depan pintu nawaran, "Bu, boleh Bu lihat Bu dagang saya ini," gitu. Nah, kita kan yang sebagai emang kita istilahnya saya tuh sekeluarga emang jiwanya jiwa pedagang kali ya. Akhirnya nggak TK itu aja, setiap TK saya datangin tuh. Kenapa saya ambil TK? Karena anak TK itu orang tuanya pasti beli baju baru untuk orang SD. Itu pasti nggak mungkin Iya enggak, benar. ya kan? Jadi dia bisa sekaligus belanjanya. Itu sih awalnya, tapi itu tidak mudah. Ceritanya gampang, tapi kalau merasakannya pahit. Makanya saya bilang hidup tuh emang berjuang, nggak ada yang gampang. Itu aja sih. Ya berjuang lah, awalnya dari sana Nah, gitu. untuk selanjutnya itu kendalanya tuh apa aja tuh? Dari yang awalnya dari di depan pintu TK sampai sekarang itu kendalanya tuh apa aja sih? Kalau awalnya banget, karena kita kan istilahnya kita kan nggak dikasih modal. Mhm. Kita memang modal kita Sampai tuh kan udah sekarang. merek ya. Mhm. Merek itu kan istilahnya udah modal dari orang tua dong. Iya. Merek, merek tuh nggak gampang loh.
Itu Mmm, istilahnya daerah Harapan Ada itu insya Allah kalau orang yang udah tahu daerah Kebayoran Lama di sekitarnya sama Ciledug ya, orang istilahnya, "Oh ya udah yakin," gitu. iya, Yang jadi kendala awal banget apa? Modal. modal. Modal itu kan namanya tiap tahun, penambahan dong. Anak sekolah kan tiap tahunnya bertambah, bukan Iya, berkurang. Nah, yang paling berat tuh sebenarnya modal awalnya. Jadi kalau modal, permasalahan kita ngatasinya ya kita minjem uang ke bank akhirnya gitu. Itu sih eee, yang paling berasa banget kalau muter-muterin untuk uang. pandemi kayak gini nih, kendalanya apa aja tuh? Pandemi kendalanya, anak Iya, nggak sekolah, orang nggak beli baju seragam. Ya iya. kendalanya ya udah nggak penglaris. Untuk itu mengatasi Nah, kendala yang Unimai rasain sekarang pandemi kayak gini itu, apa nah, sih untuk me ya. mengatasinya? Gimana sih maksudnya kalau untuk seragam sendiri udah nggak bisa diapain, Lia. Lia tahu sendiri kan, udah Ya. mandek, masyarakatnya mati suri lah kita ya, mati Iya, enggak, ya tapi dikit-dikit, mana seringan malah nggak penglaris, kan gitu. mmm, Mudah-mudahan Juli Juli depan, udah mulai sekolah kan. Ya jadi, untuk mengatasinya saya jualan yang lain. Menghasilkan eee, perekonomian ya, bukan iya, mengatasi seragam ya. Kalau seragam mah sebenarnya mmm, kendalanya ya udah nggak ada dong, berarti pindah di sini ada pindah tapi kecil-kecil. berarti pindah ke itu ya, jenis barangnya apa yang mesti Heeh, dijual. jadi merubah strategi dagangnya aja lebih maksudnya Mhm, strategi dagang bukan strategi sebenarnya jenis dagangannya dirubah, bukan iya, dirubah, ada penambahan, mhm mhm. tetap ada seragam tapi penambahan. Kita berusaha aja gitu. Nah, untuk dari Unimai kan udah lama banget nih ngejalanin usaha ini, udah hampir Mhm, berapa tadi, 18 tahun ya? Nah, untuk pencapaiannya tuh selama itu udah apa aja sih di Unimai? Boleh di-sharing-sharing? yang didapat Iya, yang didapat terutama apa ya, kepuasan lah ya, nomor satu. Kenapa kepuasan? Karena kita sudah bisa mempertahankan nama harapan adik. iya bener. Itu keberhasilan loh. Mempertahankan itu lebih susah daripada meraih. Kan Mhm, makin tahun tuh kan, ada pesertanya makin aja. banyak. Iya. Ya ada aja ya kan. Nah, kita masih bertahan itu sebagai bagi saya itu udah suatu prestasi, mempertahankannya. Apalagi hari seperti ini ya, Iya, itu tuh salah satu. Ya kalau misalnya materi ya itu kan, relatif ya, kalau mhm, masalah itu. Yang kalau bagi saya yang sukses itu saya masih bisa berkibar harapan adik. Itu sih udah sukses yang luar biasa, udah menurut puas saya banget gitu. ya. Iya bisa bertahan tuh alhamdulillah sampai sekarang, Nah, terakhir nih, gitu. Nimai, Mmm, kiat-kiatnya apa aja sih untuk kita nih? Kita kan baru juga pasti mau buka usaha wah, dong. iya Kiat-kiat yang boleh, heeh. Unimai bisa kasih atau share-share gitu apa aja? Nomor satu kalau buat anak muda, Iya, mental perjuang nomor satu. mental tuh harus banget. Mental. Soalnya dagang itu, apa ya, semangat, mental, kalau lagi rame sih enak ya, Iya, coba kalau lagi sepi, segala mmm, macem, pesaing kita banyak, ya kan? Kendala-kendala banyak, dunia ini berkembang, ya kan? Kalau iya nggak mental kita yang kuat ya ambruk kita. iya, Mental sih nomor satu. yang ada tutup Yang kedua terus. semangat, Iya, rajin, optimis. mmm, Nah, optimis itu penting sekali. Kalau udah pesimis, apapun usaha nggak bakalan jadi. Kalau kita optimis, biarpun istilahnya yang namanya, istilahnya ada rame, ada sepi, tapi kita tetap bisa bisa mempertahankan, bisa menjaga, bisa bisa yakin, "Oh nanti suatu saat bukan suatu saat, ini dagangan pasti begini begini." Optimis, rame. Itu sih bagi saya. Kalau kendala jangan ditanya, setiap bidang usaha tuh pasti kendalanya beda-beda. Kalau saya beda, mungkin orang lain usaha yang lain beda lagi kendalanya kan, mmm. gitu. Pasti ada kendala. Kalau mau sukses itu, ya harus menghadapi kendalanya, jangan lari dari kendala. Kadang-kadang orang udah mentok, bagi dia mentok, nggak ada kata mentok, Justru pasti masih kendala bisa itu ya jalan. nih, Mbak, yang bisa bikin kita Mhm, berkembang. dihadapi. Maka saya bilang mental nomor satu, Mmm, mental pejuangnya harus penting banget. Itu sih, apalagi zaman sekarang ya. iya, Jadi kalau anak-anak muda zaman sekarang kalau mau mau mulai usaha tuh hebat bener tuh. Tapi, setelah masa pandemi ini kan perekonomian juga kan belum 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 langsung seutuh seperti sebelumnya kan, iya, ya tetap harus bisa, apa namanya,
berinovasi, harus kreatif, kalau untuk orang-orang yang baru mau usaha, gitu. Mhm. Lihat peluang. Peluang usaha tuh sampai kapan tetap ada, tergantung kita jeli ngelihatnya. Ya kayak saya ini udah tua loh, udah 55. Tapi ini nggak bisa, ya nggak mungkin, "Ya udah deh, emang seragam nggak ada, ya udah nanti tunggu." Ya nggak mungkin dong, kita perlu makan, Iya perlu bener. hidup, ya kan? Ya gimana, kita lihat kiri ke kanan, ya insya Allah ada aja jalan keluarnya. Kalau kita ingin maju, ingin kreatif segala macam, pasti ketemu jalan keluarnya. Karena kan kita mikir, istilahnya ini dipakai gitu kan ya. Mmm. Jangan hanya berkeluh kesah aja, ya nggak ada cerita begitu. Kalau hanya ngomong-ngomong doang mah, ya udah, nggak dapet apa-apa, Iya. gitu. Aja sih, Li. Oh gitu. Oke nih Mai, makasih banyak banget ini untuk Iya waktunya yang udah diluangin, udah iya, share sama-sama. pengalaman-pengalamannya. Patah semangat. Kendala tuh harus dihadapi, jangan lari Mhm. dari kenyataan hidup. Nah, itu aja kuncinya. Ya, baik nih Iya. Mai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.